Teman berdiri bebas pendek saja. Abdul Eru kuasa pulang dorong. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sebaju semuanya? Semoga sebaju semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat bikin baju, seperti biasa di malam hari ini kita bertemu lagi dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola di channel Easy Tailor ini. Dan sebelum kita ngomongin bola, saya seperti biasa saya ingatkan kepada sahabat baju semuanya untuk mendayagunakan jari sahabat baju semuanya, mendonasikan jari Anda untuk subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar channel Ajis Tailor ini lebih berkembang lagi, channel kita ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi, tentunya dengan dukungan sahabat baju semuanya. Karena tanpa dukungan sahabat baju semuanya tidak mungkin channel ini akan terus berkembang. Dan ditunggu juga atensinya melalui kolom komentar ya sahabat baju. Alhamdulillah sudah ada beberapa komentar yang masuk, tentunya komentar yang positif yang bersifat mendukung ataupun support channel ini agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ya sahabat baju, kemarin tanggal 2 Mei 2024 AFF sudah melakukan drawing pembagian grup yang mana untuk peserta ASEAN Cup nanti ya, itu sudah dibagi menjadi 2 grup yang mana Indonesia, timnas kita ini masuk ke dalam grup B, yang mana di grup B ini timnas Indonesia kembali satu grup dengan Vietnam ya, dengan Bani Nguyen disebutnya. Vietnam sebagai unggulan, terus Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Laos. Ya seperti di video kemarin kan dibahas selalu masuk grup neraka gitu. Nggak pernah kalau Indonesia itu di ikutan turnamen apa aja, level apa aja selalu nggak pernah nggak masuk grup neraka. Yang mana untuk grup A itu diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, dan Kamboja ya, terus Brunei atau Timur Leste. Dan grup B diisi oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan apa sih urgensinya dari turnamen ini sahabat baju? Apa masih perlu diperdebatkan begitu ya nantinya gitu? Kalau menurut saya sih gimana ya, kalau saya ya menurut pendapat saya sebagai seorang tukang jahit, ASEAN Cup dalam sudut pandang tukang jahit lah, seperti saya nih yang bukan pundit, bukan komentator, bukan wartawan, bukan pengamat, hanya tukang jahit yang hobi nonton bola kebetulan itu ya. Dan kebetulan nonton bolanya dari dulu lama gitu, jadi lah cukup tahu juga lah seluk-beluknya gitu untuk sepak bola. Nah kalau menurut saya ya sebagai tukang jahit, kalau saya sih lebih senang mungkin melihat kemarin Indonesia mengalahkan Australia meskipun masih di penyisihan grup, rasa-rasanya gitu ya, ketimbang nanti kalau meskipun Indonesia juara di AFF. Jujur aja gitu, saya kalau pesan saya seperti itu, lihat Indonesia ngalahin tim kuat di Asia, jangan yang jauh dulu, yang di Asia aja ini seperti kemarin ngerahin Korsel tuh, perasaannya kayaknya lebih senang daripada Indonesia angkat trofi di AFF gitu. Nggak tahu dengan sahabat baju, kalau saya sih seperti itu. Yang kalau ditanya urgensinya sih untuk apa, karena kita dari FIFA juga nggak dapat poin pan kalau main di AFF, nggak berpengaruh ke peringkat di timnas, nggak ada kan faedah kalau disebutnya itu. Dan kalau untuk pemain sendiri, kalau terpisah kita misalnya menurunkan semua pemain top yang ada di Eropa yang bermain abroad gitu, dipanggil terus main di AFF, mungkin daripada manfaat lebih banyak mudaratnya mungkin gitu ya kalau menurut saya. Karena apa? Ya itu tadi, bukan agenda FIFA, kita nggak dapat nilai, terus pemain gimana kalau cedera di situ?
karena kita akan menghadapi negara-negara yang bukan bersekongkol ya, sepertinya berkonspirasi gitu untuk menghadapi kita, timnas kita. Itu kan mereka negara-negara serumpun ya, Malaysia, Vietnam, Thailand itu negara serumpun, kita beda rumpun gitu. Nah mereka kan bersatu ya, berkompromi untuk bagaimana caranya mungkin Indonesia itu setidak-tidaknya gitu di AFF ini ya, kalau anak kecil dulu itu dibully lah mungkin seperti itu ya, ada sekumpulan anak yang tidak senang sama satu orang bocah misalnya, dijorokin, dijiwir, gimana, nah seperti itulah Kak kalau di AFF itu. Kalau kalau dibanding-bandingin dengan turnamen di kampung saya kemarin yang domba cup itu, yang hadiah juara satunya domba itu kayaknya masih lebih baik turnamen domba cup kayaknya. Soalnya gimana ya, kalau di ASEAN Cup itu ya, khususnya di AFF kayaknya seperti dari dulu gitu ya, itu kan rumahnya bukan rumah kita, itu AFF itu rumahnya Thailand, Vietnam, Malaysia, itu rumah mereka kan. Jadi bukan kita itu bukan tuan rumah di AFF, itu bukan, ibaratnya seperti tamu begitu, yang namanya tamu. Jadi dianggapnya kalau tamu kan sama tuan rumah itu ngerepotin seperti itu. Itulah sama juga ya kalau menurut saya pandangan tukang jahit tentang ASEAN Cup ini, yang sering dibilang ASEAN Ciki Cup mungkin seperti itu. Nah, jadi dengan menanyakan urgensi ataupun faedah ya, kalau benar-benar PSSI mau ngirim sih kan, belum kemarin Pak Erick Thohir juga sudah bilang udah dari penjadwalan juga udah ketahuan gimana gitu. Karena kan mereka bukan, meskipun ini urusan bola, bukan, jangan dicampur urusan politik kan. Kalau di kita susah mau netral ataupun mau lurus gitu, misalnya sepak bola itu untuk respect, untuk fair play, karena sulit kalau di dalamnya ya mafia semua seperti itu. Jadi mafia yang cakupannya regional, ini bukan nasional, susah. Jadi mau nggak mau ya akan terkait dengan urusan yang di luar sepak bolanya nantinya kalau begini caranya ya. Ini unek-unek saya begitu ya, unek-unek saya ya. Kalau memang nanti misalnya di bulan ini kan, dimulainya bulan November tanggal 23, diakhiri Desember tanggal 21, kayak hampir 1 bulan kan, 1 bulan itu jadwalnya, terus jarak mainnya berdekatan, kayak saya ngejelibet gitu. Ada yang jaraknya 3 hari mainnya itu, kalau timnas itu kan jadwalnya menghadapi Vietnam itu 3 hari setelah kita menghadapi Myanmar ya, habis. Sedangkan kan kalau Vietnam 6 hari gitu baru nggak ada pertandingan gitu sebelum bertemu dengan kita. Nah kalau benar-benar misalnya kita nggak mau dibilang penakut ketemu Vietnam, udah yang ngadepin Myanmar di sini. Kalau ngadepin Myanmar mainnya di kandang kita, nah taruhlah itu yang nanti yang ngadepin Myanmar timnas yang bayangannya yang lapis keduanya. Nah untuk timnas yang di atasnya, yang topnya gitu, pemain yang timnas yang STY-nya itu pergi 5 hari ataupun 7 hari sebelum bertemu Vietnam udah bertolak ke Vietnam, di sana piknik dulu kayak apa dulu biar nanti nggak terlalu capek kan kalau 3 hari main di sini naik pesawat. Nah itu sih kalau menurut pandangan tukang jahit. Nggak tahu kalau pandangan tukang bangunan,
tukang pijat, tukang ini, atau kayak, tapi kayaknya sama. Kalau tukang jahit, tukang pijat, tukang bangunan, tukang parkir, pasti sudut pandangnya sama. Yang beda itu tuh yang di atasnya mungkin itu pasti beda. Karena kalau kita kan lurus gitu ya, lurus, nggak ada terkontaminasi oleh urusan yang lain. Jadi murni lah kalau lihat bola itu dari sudut bolanya gitu. Dan Sabaju untuk ini ya, untuk Grand Final Championship Series itu hari Minggu Persib itu. Kalau Sabtunya kan peringkat ketiga, ada juga ya peringkat ketiga nih. Ini kasihan nanti yang nggak peringkat ketiga yang kalah gitu ya, antara Bali dan Borneo. Jadi peringkat keempat, kalau seandainya Borneo yang Bali yang menang, nanti di perebutan posisi ketiga Borneo jadi keempat, hilang marwahnya itu juara kompetisi penuhnya regulernya selama 36 kali bertanding kandang tandang gitu. Hilang marwah. Aduh, repot ini juara kompetisi Liga 1 regular series itu. Tapi kalau setelah dipikir-pikir ya, kalau kemarin saya itu berpikirnya begini, lebih baiknya setuju kan dulu itu, setujunya nggak usah ada championship series, regular series aja biar kayak di Eropa. Tapi setelah melihat Borneo gimana ya, agak ada untungnya juga sih ada championship. Soalnya gimana, kita lihat Borneo juara kompetisi penuhnya, sudah dari partai ke 30 berapa, ke 20 berapa menyisakan pertandingan, masih banyak kan, udah jauh, udah nggak mungkin terkejar. Tapi kok mainnya akhir-akhirnya jadi kayak gitu. Bayangkan coba nanti kalau misalnya kita dapat jatah lolos ke Champion Asia, Borneo dengan kondisi seperti itu, aduh repot. Bisa-bisa kayak zaman dulu, zaman tim kita dibantai 7-0, 8-0, PSM dibantai 8-0 sama Shandong Luneng dulu itu. Ada untungnya juga sih. Jadi gimana ya, berarti memang sih kalau yang selama ini dibilang gitu ya, diomongin sama orang-orang, sama orang-orang pintar gitu, yang pengamatannya udah kayak wali gitu ya, jauh gitu, visioner ya, kalau orang visioner, kayak Coach Justin gitu kan, nggak mau, malas nonton Liga Indonesia katanya, nggak pernah nonton, paling sekarang juga timnas baru mau nonton. Ketahuan sekarang gimana hasilnya, lihat sama Sabaju semuanya. Borneo FC juara penuh, kompetisi penuh, diadu lagi di Championship Series, malah kebabaya. repot. Ya, untuk Persib, catatan mungkin ya dari saya, masukan untuk Persib, Pak Umuh Muhtar, Pak Umuh gitu, siapa, Pak Teddy, ini dari orang pintar ini, jangan dianggap sepele gitu ya. Ini masukan bukan dari orang pintar. Kalau Persib dari dulu juga ya, coba kita lihatlah, kalau Persib pas juara Perserikatan, terus juara Liga Indonesia pertama, juara 2000 di 2014, 2013 Persib itu, terus juara. Nah, di saat juara itu, formasi ataupun komposisi pemain Persib itu ya di saat jaya-jayanya lah, baik di saat juara yang pertama, juara yang kedua gitu, itu kan selalu ada ciri khasnya gitu. Kalau dulu di awal-awal Liga 1 ini ada kan ya, kita kan punya bek tangguh Robby Darwish, itu yang menjadi kalau di ini Pak bilangnya apa itu ya, maskot lah gitu ya, maskotnya, ataupun yang menjadi itu kan selalu pemain belakang.
tatkala juara di pas bertemu dengan Arema di stadion ini kan, di Jakabaring di Sriwijaya, itu kan siapa itu di belakangnya yang jadi center back-nya, Vlado kan, Vladimir Pujovic. Nah sekarang di era sekarang nih ya, meskipun tidak langsung ya, tapi ada 4 tahun dulu kan sebelum mencapai titik puncak kekuatan Persib. Kalau sekarang kan ada itu, ada yang dari Belanda itu, tapi sayangnya bukan keturunan gitu, bukan keturunan Indonesia. Belakang itu Jan Kuiper ya, itulah yang orang Belanda itu kan sekarang ada situ. Setiap Persib di puncak kejayaan pasti di belakang di center back-nya itu sedang sedang ada sosok gitu ya, ada sosok di kalau bahasa Sunda itu simaan gitu, simaan. Robby Darwish, Vlado, terus sekarang ada Nick Kuiper. Nah ini yang harus jadi catatan, jadi perhatian. Karena apa? Karena tak lepas Persib itu dari sosok center back ini baik. Nah kan dulu di era-era keterpurukan Persib waktu hampir degradasi, ada sang penyelamat itu siapa? Claudio Lizama kan, dari Chili. Terus kesininya yang lokal-lokalnya kayak Zulkifli Syukur, terus ada Hamka Hamzah juga pernah, terus ada ini Boyan Malisi. Nah itu yang jangan dihilangkan, itu karakter Persib itu adanya di situ. Inti karakter Persib itu, tim Persib itu, rohnya itu ada di situ. Jadi meskipun bukan seorang kapten, tapi nah itulah dari dulu seperti itu. Zamannya Robby Darwish kan, haling ku aing. Ya kedepannya juga seperti itu. Terus untuk nanti di final, sayangnya Persib main di kandang dulu ya. Ya nggak enak kalau main di kandang terus leg kedua nanti pestanya di sana. Oh enggak, bukan gitu maksudnya. Yang jadi catatan ya, kita lihat kemarin Madura itu mainnya Madura United itu cerdik ya, Sabaju. Ini harus jadi catatan buat Persib Bandung. Dia itu cerdik. Cerdiknya gimana? Mereka mampu mengontrol permainan, mengontrol emosi dirinya sendiri. Madura mengontrol emosi lawannya, itu Borneo FC. Kita lihat kemarin kan Borneo FC main gedebak gedebu. Madura kan santai aja gitu. Jadi otak juga main kalau Madura itu. Kalau main Borneo sepertinya kehilangan akal. Nah seperti itu Sabaju. Madura ini punya taktik mainnya tenang dan punya kontrol kepada permainan. Ini harus jadi catatan, jangan sampai oper lah. Nih yang jadi catatannya, Ciro, jangan sampai oper itu Ciro. Terus di tengah Maklok juga harus remnya dipakemin dulu. Dia sering kayak kalau motor itu remnya blong gitu, kalau Maklok itu gitu. Itu remnya harus diperbaiki Maklok, di speed ya, terus untuk Ciro juga jangan terlalu oper, harus tetap kontrol, karena yang kita hadapi ini bukan tim seperti Borneo yang gedebak-gedebuk. Ini yang tim ini, Madura ini cerdik gitu ya. Itu catatan. Pas Pak Umuhnya asing emut. Iya, di tukang jahit ya. Soalnya tukang jahit mah lumayan dari segi fisik dan analisis. Tukang jahit itu lumayan. Terus fisiknya juga lumayan. Terus antisipasinya, karena apa? Ya tiap hari belajar fokus lihat jarum itu kan. Salam satu jarum. Itulah untuk Persib. Dan untuk ini ya Sabaju, untuk timnas ya, saya menerima kabar kemarin ditelepon oleh Pak Sumarji ya Pak Sumarji tentang timnas, pemain timnas. Bukan Pak Sumarji ketua BTN, ini Pak Sumarji yang jualan es doger di komplek olahraga Senayan Bung Karno gitu, orang
Tasik sih. Tasiknya juga di gunung, di kampung, terus di gunung, terus di hutan. Pak Sumarji kemarin ngasih info ke saya, nelpon, katanya alhamdulillah Kang, barudak teh geus datang katanya. Siapa aja yang sudah datang ya katanya. Hiji Mang Ragnar, Wah Haji Ragnar katanya sudah datang. Terus Mang Sain Patinama. Ya alhamdulillah. Ngan keur pariknik heula cenah ka ditu. Ka mana? Ka jero patuangan ibuna cenah. Di mana? Di Bali katanya. Oh, ke Bali dulu. Lagi di Bali. Jadi sebelum bertanding refreshing dulu tuh biar seger. Yang mana kan untuk ini perlu dianjurin juga sih kepada nih Coach Sintayong agar sebelum pertandingan resmi nanti, ini kan kebiasaan Coach Shin ini sebelum pertandingan yang resmi di kick off pertandingan resmi, beliau selalu menguji dulu pasukannya jarak 2 hari 3 hari lah dengan tim-tim dari luar negeri ataupun tim dari luar negeri. Kalau sekarang kan Tanzania. Kalau dulu biasanya kemarin di Piala Asia U23 kan Irak sama Uni Emirat Arab gitu. Itu kebiasaan beliau. Plus mungkin nggak besok kayaknya nggak ditutup hordeng gitu kan. Biasanya ditutup hordeng kalau ngadepin Argentina, tutup hordeng gitu lah, satu stadion gitu. Itu kebiasaan yang bagus itu buat Coach Sintayong, buat menghordengi lapangan sepak bola. Itu lumayan berkah juga buat Kang Jahit tentunya. Ya itu. Jadi kata Pak Sumarji, yang 2 udah datang, Wah Haji Anar sama Kang Sain lagi pelesiran ke Bali, terus nanti menghadapi Tanzania di Stadion Madia Senayan. Insya Allah itu. Dan untuk ini ya Sabaju, untuk ini Bang Jai ya alhamdulillah Bang Jai juga bisa bergabung di Real Venezia, mau melepas itu nggak koret amat lah. Insya Allah kalau Liga Italia itu, makanya mendingan nanti pada hijrahnya ke Liga Italia gitu. Dan terus ini untuk regulasi, kemarin kan ada pertemuan di PSSI dengan klub ya, untuk ini kabarnya kan ada kebijakan untuk regulasi pemain asing di Liga musim depan, yang mana regulasinya itu 8 asing itu, kalau saya salah ya, 8 bebas, 1 Asia gitu kan komposisinya. 8 atau enggak tadi lupa lagi, saya takut salah. 8 pemain asing, 7 bebas, 1 Asia. Lupa lagi 8 bebas, 1 Asia jadi 9. Enggak, kayaknya 8. Nanti dilihat aja ya kalau saya salah. Nah, ini kan 7 bebas pemain asingnya tuh, 1 Asia. Kalau yang 1 itu wajib hukumnya harus dari Asia. Nah, cuman yang 8 itu bebas. Nah, bebas di sini kalau mau dipakai yang 8 jadi Asia semuanya juga bisa gitu. Nah, cuman ada batasannya gitu, ada batasan level-levelnya. Misalnya kalau mau ngambil dari pemain dari Eropa, nah itu paling bawah minimal kompetisi kasta keduanya. Nggak boleh ngambil pemain dari kasta ketiga gitu. Jadi kalau dari Italia kita ngambil pemain dari seri B nggak apa-apa, tapi jangan dari seri C. Nah gitu, jangan ngambil dari kasta ketiga ke bawah gitu, harus dari kasta kedua. Ya syukur-syukur kalau mampu dari kasta pertama. Ini jangan, PSSI harusnya jangan pesimis duluan, bilangnya level kedua gitu kan ya, dari paling rendah kasta kedua. Coba kalau tambahin, syukur-syukur ya paling rendah pemain non Asianya 7, bebas dari negara mana saja, tapi minimal
kasta kedua, syukur-syukur kasta ke-1 kalau mampu. Harusnya itu yang dimasukkan poinnya itu dari Eropa, dari Asia juga sama, dari Jepang, dari Korea itu minimal kasta keduanya. Nah, kalau dari negara sesama ASEAN, misalnya dari Thailand, ya negara-negara yang serumpun ini, yang 3 ini kan negara serumpun, Thailand, Malaysia, Vietnam itu serumpun. Nah, dari kalau negara-negara yang 3 ini, yang serumpun ini nggak boleh dari level 2, harus dari level 1. Nah, justru kalau kata saya sih, dari level 1 masih belum ini, harusnya dari level yang di atas 1 gitu. Dari pemain Thailand yang berkompetisi di atas kompetisinya gitu, artinya apa? Ya cari pemain Thailand tapi yang bermain abroad di luar. Kalau dari Liga Thailand lagi kan sama aja transfer dari antar tim Liga 1. Misalnya dari Malaysia, dari Johor Darul Takjim, ya sama-sama aja kalau gitu. Harusnya pemain Malaysia yang main di abroad gitu. Nah itu Pak. Jadi jangan minus lah, jangan sama standarnya kalau dari ASEAN itu. Harus lebih. Jadi tuh ini nanti ya dikoreksi nanti 7 bebas 1 Asia kalau nggak salah gitu. Itulah untuk malam ini Sabaju. Insya Allah malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu kita ketemu lagi di tukang jahit ngomongin bola. Tapi jangan ini ya, untuk yang bukan tukang jahit, kalau ada tukang bangunan, tukang es, tukang channel, tukang mie ayam juga silahkan bergabung ke sini bersama saya. Kita ngomong lah habis-habisan soal bola daripada ngomongin tetangga. Nah ini gibah gitu kan. Itu sahabat, bikin baju, sabaju. Untuk malam hari ini, terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungannya. Jangan lupa ini daya gunakan dari Anda. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Terakhir, salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.